dengan anggapan banyak sekali orang-orang mengatakan perempuan itu merepotkan. Dia lemah, dia tidak berdaya, dia sangat mudah sekali untuk rapuh dan terus bergantung kepada orang lain. Banyak yang mengatakan seorang perempuan bagi seorang ayah, membuat ayah itu berat karena harus menanggung hidupnya, misalnya. Atau seorang perempuan bagi seorang suami, ya berat karena sang suami itu harus menanggung hidupnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi seorang ayah ataupun seorang suami, semua laki-laki, dalam surah An-Nisa ayat 34, dia punya tugas yang sangat dahsyat. Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan wanita? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini, sahabat sekalian, yang muncul di sebagian pikiran orang. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena terkadang ada anggapan bahwa wanita itu menjadi beban bagi ayahnya, bagi keluarganya, atau bahkan bagi suaminya, tanpa menilik lebih jauh kira-kira ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita, betulkah menjadi beban? Atau ada maksud lain? Mari kita lihat sahabat cahaya semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita sama. Sebagaimana Allah menciptakan laki-laki, kita lihat ada beberapa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menciptakan wanita, juga sama laki-laki. Yang pertama, kita lihat bahwa ternyata wanita ataupun laki-laki, mereka adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, hendaknya menjadi renungan bagi kita semua, laki-laki, perempuan, sama. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba-hamba Allah ini, khususnya manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Pada saat itu, para malaikat-malaikat bertanya kepada Allah SWT, kenapa menciptakan manusia? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat kembali protes, kenapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu dari kalangan orang atau manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami, para malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi sebelum kita berbicara panjang sahabat cahaya semua, kenapa Allah menciptakan wanita sebagai khalifah di muka bumi ini? Sama. Sebagaimana ketika Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan wanita memiliki fungsi yang sama sebagai khalifah di muka bumi. Kedua, juga sama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman lihat dalam surah Ad-Dariyat ayat ke-56 misalnya, Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ataupun dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan dirinya dalam menjalankan Islam supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah din yang lurus atau agama yang lurus. Laki-laki dan perempuan sama. Kenapa Allah ciptakan perempuan? Sama sebagaimana Allah ciptakan laki-laki untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita? Sama teman-teman sekalian, menyempurnakan pasangan dan membentuk generasi penerus perjuangan. Teman-teman lihat dalam surah Nahl ayat 72. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kamu rezeki dari yang baik-baik dan seterusnya. Berikutnya teman-teman sekalian, kenapa ya Allah menciptakan wanita? Wanita melengkapi laki-laki, laki-laki melengkapi wanita. Apa jadinya kalau seluruh muka bumi ini berisi semuanya laki-laki? Tidak ada keindahan sama sekali. Justru yang berbeda itu membuat menjadi indah karena saling melengkapi. Poin keempat sahabat sekalian, kenapa sih Allah menciptakan wanita? Agar memberikan ketenangan bagi pasangan hidupnya. Bukankah kalau teman-teman lihat dalam undangan-undangan pernikahan biasanya ada surah Ar-Rum ayat ke-21. Di situ ada kalimat litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Ada kalimat teman-teman sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri atau pasangan dari jenis manusia itu sendiri tujuannya untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Itu tujuannya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana? Dengan anggapan banyak sekali orang-orang mengatakan perempuan itu merepotkan. Dia lemah, dia tidak berdaya, dia sangat mudah sekali untuk rapuh dan terus bergantung kepada orang lain. Banyak yang mengatakan seorang perempuan bagi seorang ayah membuat ayah itu berat karena harus menanggung hidupnya, misalnya. Atau seorang perempuan bagi seorang suami ya berat karena sang suami itu harus menanggung hidupnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang ayah ataupun seorang suami, semua laki-laki. Dalam surah An-Nisa ayat 34, dia punya tugas yang sangat dahsyat. Laki-laki adalah qawwam, dia pelindung, dia pemimpin yang sangat luar biasa. Dia punya tugas untuk melindungi wanitanya. Masya Allah indahnya seorang wanita dalam ajaran agama Islam ini. Laki-laki diposisikan oleh Allah sebagai qawwam. An-Nisa 34 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dia qawwam, pelindung, dia pemimpin yang sangat luar biasa. Allah berikan kelebihan untuk laki-laki kepada perempuannya. Salah satunya kelebihannya berupa apa? Dia punya tugas untuk menafkahi. Dengan kekuatan yang Allah berikan, dengan kehebatan yang Allah berikan, dia punya tugas untuk wanitanya, yakni menafkahi wanitanya. Bukan berarti wanita itu lemah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Kita banyak kok melihat dalam sejarah kisah Rasulullah dengan para sahabatnya, wanita-wanita yang hebat, luar biasa. Tapi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan memiliki tugas, peran, posisinya masing-masing, hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi kalau ada anggapan bahwa perempuan-perempuan dia adalah beban dan sebagainya, tunggu dulu. Apakah sang laki-laki lupa dengan tugasnya, dengan kewajibannya? Bahwa dia memang sebagai qawwam, dia pelindung, dia penjaga, dia pemimpin bagi perempuannya. Sahabat cahaya semuanya, ingat dalam surat Tahrim ayat 6 Allah juga ingatkan bagaimana seorang ayah ibu, pastinya ayah ya yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana pengasuhan ayah kepada anaknya, seorang laki-laki kepada anak-anaknya. Dalam surat Tahrim ayat 6 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang lebihkan laki-laki sebagai penjaga, baik ketika posisinya sebagai seorang ayah atau baik posisinya sebagai seorang suami, teman-teman sekalian. Itu tidak lantas membuat seorang perempuan dalam keadaan yang lemah, tidak. Namun memang begitulah peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sebagai tulang punggung, perempuan sebagai tulang rusuk. Di mana perempuan itu disayang, dilindungi, dijaga. Itulah lihat bagaimana Islam memuliakan wanitanya. Apakah dengan begitu wanita menjadi lemah, menjadi rapuh? Kata siapa? Kita banyak kok melihat para sahabiah-sahabiah yang luar biasa dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, dengan kehebatannya. Secara kepintaran kita bisa lihat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang membantu perekonomian keluarga dan juga dakwah. Kita bisa lihat bagaimana Nusaibah, sahabat Nabi radhiyallahu anha yang ikut turut membela Rasul dalam perang Uhud misalnya. Kita juga lihat bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Rasulullah yang sangat pintar, pandai mengajari para sahabat-sahabat lainnya. Dan banyak wanita-wanita lainnya teman-teman sekalian yang juga hebat. Bukan menjadi beban bagi suaminya atau bukan menjadi beban bagi ayahnya. Ayah dan suami punya tugas sendiri, Masya Allah. Perempuan-perempuan juga punya tugas sendiri, Masya Allah. Kalau tugas ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa lihat perempuan-perempuan yang hebat dan laki-laki yang hebat. Peran, tugas, hak, tanggung jawab, kewajiban dilakukan secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Indahnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat, Masya Allah, anggapan bahwa perempuan-perempuan itu menjadi beban dan sebagainya, tunggu dulu. Mungkin ada yang lupa dengan sejarah-sejarah wanita yang hebat, atau mungkin ada yang belum mentadaburi bagaimana ayat-ayat Al-Quran memuliakan laki-laki, memuliakan wanita, kalau dilakukan sesuai dengan perannya masing-masing. Teman-teman sekalian, memangnya begitukah berita yang terus beredar di masyarakat di sebagian orang bahwa perempuan begitu lemah, bahwa perempuan tidak berharga sama sekali? Mungkin di zaman dulu, sebelum datangnya Islam. Bagaimana wanita-wanita di zaman dulu sebelum datangnya Islam, misalnya dalam pandangan orang-orang Yunani. Kita lihat, dalam pandangan orang-orang Yunani di zaman dulu, wanita menjadi penyebab segala penderitaan dan musibah dari semua yang menimpa manusia. Wanita dianggap sebagai makhluk yang paling rendah derajatnya.
Kalau Yunani berpikir seperti itu di masa dulu, bagaimana dengan orang-orang Romawi sebelum Islam datang? Wanita hanya dijadikan sebagai ajang pemuas hawa nafsu saja. Bagaimana dengan wanita dalam pandangan penduduk Persia? Pada saat wanita haid misalnya, diusir ke tempat yang sangat jauh karena dianggap sangat menjijikkan. Bagaimana zaman dulu ketika Islam belum datang pada pandangan di negeri India, misalnya orang-orang di India pada masa itu. Wanita tidak memiliki hak hidup. Setelah suami wafat misalnya, sahabat cahaya semua, wanita harus juga ikut mati di hari kematian suaminya. Dia hidup, kalau suaminya hidup ya hidup. Kalau suaminya meninggal duluan, maka sang istri harus menyusul suaminya juga. Kemudian bagaimana dengan pandangan orang-orang Yahudi di zaman dulu sebelum datangnya Islam? Wanita ibarat barang tak berharga, bisa dibeli di pasar-pasar. Begitu pula pada saat di Arab Jahiliyah, sahabat-sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana kisah di Arab Jahiliyah, perempuan sama sekali tidak ada harganya, bayi perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Kemudian wanita bisa, mohon izin perkataannya ya, dan sebagainya. Itu zaman dulu. Wanita dianggap begitu rendah, begitu tidak berdaya, begitu lemah, tidak bisa bersuara, derajatnya tidak dianggap dan sebagainya, atau keberadaannya tidak dianggap. Tapi itu jauh berbeda ketika Islam datang, Masya Allah sahabat-sahabat sekalian. Islam sangat memuliakan perempuannya. Jadi kalau ada anggapan-anggapan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita dan apa peran wanita? Masya Allah. Setelah Islam datang, luar biasa Al-Quran memposisikan wanita. Islam mengangkat derajat wanita dan mengembalikannya kepada keadaan sebagai manusia yang layak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan teman-teman sekalian dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian pria dan wanita. Pria dan wanita ini memiliki posisi yang saling tolong-menolong satu sama lain, yang saling membutuhkan satu sama lain, teman-teman sekalian. Teman-teman kita lihat dalam satu surah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna ash-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah, dan seterusnya. Allah ingatkan, wahai orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka saling satu sama lain menyuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, mencegah dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkar. Mereka saling mengingatkan dalam mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ayat itu diakhiri dengan kalimat, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa. Bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah. Seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya 2 anak atau 3 anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihissalam tanpa Siti Hawa. Kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penentram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu, Masya Allah. Maka peranan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita 3 kali. Ibu, 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 dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan, dan ayah tidak bisa lakukan. Yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan, dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya. Yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
Sahabat Cahaya semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini menambah semangat khususnya para wanita bahwa tugas kita besar, tugas kita banyak, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita terus mengisi diri kita dengan ilmu, mengisi diri kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang wanita itu baik, menciptakan generasi-generasi yang baik, wah Masya Allah, peradaban akan baik. Tapi kalau seandainya wanita itu, dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak belajar, dia tidak melakukan perbaikan-perbaikan, bagaimana bisa menghasilkan anak-anak yang baik atau peradaban yang baik? Yuk teman-teman sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah, tidak daya upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah bantu kita sebagai para wanita-wanita ini menjalankan fungsi, tugas, peran dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan generasi yang lebih baik, yaitu generasi Islam, kebanggaan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih teman-teman semua, semoga selalu bersemangat untuk menjadi orang-orang baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.